Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Kamis malam Jumat, kalau dalam hitungan Islam berarti hari ini sudah masuk di hari Jumat, karena hitungan Islam dimulai dari maghrib sampai ke maghrib, bukan dari jam 12 perhitungannya. Di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bersama-sama mendapatkan fadilah-fadilah di hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya para hari. Kita di hari ini masih diberikan kenikmatan yang begitu besar. Di antara yang besar adalah nikmat keimanan, keislaman yang membuat kita sadar, yang membuat kita melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Itulah pentingnya nikmat Islam dan nikmat iman, bahwa kita masih sadar diri kita sebagai seorang muslim, sadar diri kita sebagai seorang mukmin yang berbeda eksistensi dan statusnya daripada selain orang-orang yang beriman, dan mempunyai tugas yang berbeda. Di antaranya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah perbedaan seorang beriman dan yang tidak beriman. Begitu pula dengan nikmat kesehatan, di mana kesehatan ini mendukung kita untuk melaksanakan kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur adalah satu-satunya tindakan yang patut dilakukan oleh seorang hamba yang telah diberikan begitu banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha, kata Allah. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, lang tuhsuha, tidak akan pernah engkau bisa menghitungnya. Lau kana al-bahru midadan li kalimatillah lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah dalam surat Al-Kahfi. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka jika dedaunan dijadikan sebagai penanya dan lautan sebagai tintanya, kata Allah, nggak akan bisa. Walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah, jika itu kami tambahkan 2 kali lipat, kami berikan kembali yang misalnya dedaunan dan lautan itu sebagai tintanya, maka tetap tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Saking begitu besar nikmat Allah kepada kita manusia. Salat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada sesosok Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dirinya, dimaksum dari segala perbuatan-perbuatan dosa, yang sangat dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di bumi, dan bahkan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Bahkan namanya telah disebutkan sebelum seluruh alam semesta diciptakan. Laulaka ya Muhammad ma khuliqal alam. Kalau tidak karena engkau Muhammad, dunia ini tidak akan diciptakan. Begitu dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seluruh makhluk, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka tugas kita adalah bersolawat kepada beliau dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan para pendampingnya, sahabatnya, dan semoga kita yang hari ini hadir duduk ya, di sini dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Ahibati fillah, a'azzanallahu iyyakum ala ta'atih. Pada kesempatan yang ini, yang mulia ini, izinkan al-faqir untuk sedikit membagikan bukan cerita ya, kembali membahas sirah tentang sejarah, melanjutkan kisah perjalanan para nabi. Yang tentunya kisah ini bukan sembarang kisah, tapi melainkan pelajaran zikir yang perlu kita ambil untuk menjadi pengingat ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk masyarakat dan bangsa. Itulah pentingnya sejarah. Begitupun yang telah kita lalui kemarin 17 Agustus ya, itu adalah bagian daripada sejarah, bagian daripada kisah sejarah yang tentunya itu semua selalu kita kenang dan kita rayakan. Lalu mengapa tidak sejarah-sejarah para nabi, para rasul yang telah Allah cantumkan dalam Al-Quran tidak pernah kita bahas, tidak pernah kita rewind. Kalau di YouTube ada rewind namanya, kita ulang-ulang sejarah-sejarah nasional, kita ulang-ulang. Tapi mengapa tidak sejarah para nabi kita ulang-ulang? Ahibati fillah rahimakumullah. Kemarin kita telah sampai kepada pembahasan anak daripada Nabi Adam alaihissalam dan keturunan-keturunannya dari Nabi Syith hingga sampai kepada Nabi Idris alaihissalam. Kalau kita lihat kemarin silsilahnya dari Nabi Syith ya, mempunyai anak namanya Anush, lalu punya anak lagi namanya Qinan, lalu Mahlayil, lanjut lagi Yarid, lalu setelahnya adalah Khanuh, Nabi atau kita kenal dengan Nabi Idris. Nah, kemarin juga sedikit kita bahas bahwa keturunan Nabi Adam ini yang menempati di Babylon, di Irak. Jadi sering kita mungkin sering mendengar peradaban Mesopotamia yang terletak di Irak, ada kerajaan Babilonia misalkan. Itu ada pada masa-masa keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Idris yang pula mendakwahi umatnya di Babylon, di Babilonia. Bahkan kemarin sempat kita bahas Mahlayil adalah salah satu nabi berarti ya, karena kata Rasulullah SAW, jumlah para nabi adadul anbiya itu ada 120.000, saking banyaknya, dan para rasul ada 315, dan semua itu harus kita yakini ada, dan harus kita imani ada 120.000 nabi dan 315 rasul. Dan yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya ada 25 nabi dan rasul. Itu yang selalu dibahas di dalam pelajaran-pelajaran akidah ya, 25 nabi dan rasul. Nanti di antara 25 nabi ini yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an itu dibagi lagi menjadi 4 kategori. Bahkan ada yang diceritakan lengkap dari mulai masa dilahirkannya bahkan sampai diangkat menjadi nabi, bahkan sampai mengalahkan berperang ya, lengkap full. Ada yang nanti diceritakan hanya sebatas gambaran besar kisahnya saja. Nanti ada juga nabi yang diceritakan hanya sebatas cuplikannya saja. Dan juga yang terakhir, yang keempat,
ada nabi yang diceritakan hanya disebut namanya saja. Sebut namanya saja. Contohnya Ilyas, wal Yasa', wa Zakaria, Zulkifli dan lain-lainnya. Itu hanya disebutkan hanya namanya saja. Hanya namanya saja, tidak ada gambaran kisahnya sama sekali dalam Al-Quran. Dan Nabi Idris yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu nabi yang diceritakan dalam Al-Quran di kategori yang ketiga. Berarti kategori nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran cuplikannya saja. Jadi cuplikan kecil, ya, hanya 2 ayat di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Idris ini. Ya. Jadi bukan kategori para nabi yang pertama dan kedua yang lengkap dan yang diceritakan gambaran umumnya, bukan. Ya, salah satu contoh nabi yang lengkap Nabi Musa, itu dari mulai lahirnya saja sudah diceritakan. Ya, bagaimana kelahirannya, dirawatnya, masa mudanya, sebelum diangkat jadi rasul, menjadi rasul, dakwahnya, sampai berperangnya, itu lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf lengkap diceritakan, ya, dari mulai masa kecil sampai dia menjadi seorang raja. Ada Nabi Ibrahim lengkap diceritakannya juga dalam Al-Quran. Nah, tapi Nabi Idris hanya cuplikannya saja. Dan kebanyakan kisah-kisah Nabi Idris ini berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat berarti cerita-cerita dari, ya, golongan Nasrani maupun golongan Yahudi dalam kitab-kitab mereka. Bolehkah diambil? Boleh. Kata Nabi, haditsu an Bani Israil, ceritakan, ya, kepadaku tentang Bani Israil. Syaratnya jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Jadi jika ada yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan hadis-hadis Rasul, itu udah pasti palsu ceritanya, tidak bisa diambil untuk dijadikan pelajaran. Dan insya Allah yang kita akan ceritakan di sini, yang akan kita ambil pelajaran adalah kisah-kisah yang benar-benar tercantum dalam Al-Quran, ya, yang ada dalam riwayat hadis. Dan kita akan bahas juga beberapa pendekatan tafsir dari ayat-ayat tersebut. Mari langsung kita beranjak kepada topik utama kita, masuk kepada Khunuh, Nabi Idris alaihis salam. Sebelum kita masuk kepada Nabi Idris, siapa beliau, kenapa dikenal dengan Idris, ya, lalu seperti apa kisah beliau, ya, dan juga beberapa kisah-kisah Israiliyatnya nanti bisa kita jelaskan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya kita memahami ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Idris dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Ayat 56 sampai 57. 19 56 sampai 57. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris," kata Allah. Wahai Muhammad, uzkur, ceritakanlah. Kalau dalam arti depagnya, ceritakanlah. Walaupun nanti kita jelaskan makna uzkur di sini bukan bercerita. Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguhnya dia, Nabi Idris, adalah nabi yang membenarkan ajaran-ajaran Allah. Siddiqan nabiyya. Nanti akan kita jelaskan apa itu siddiq. Kenapa siddiqan nabiyya? Lalu di ayat selanjutnya Allah jelaskan, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Nabi Idris ke dalam derajat atau tempat yang tinggi, yang mulia. Hibati fillah rahimakumullah, jika kita kembali melihat ayat 19 ayat 56-nya, Allah jelaskan sebelum menceritakan tentang Nabi Idris, Allah jelaskan di sini menggunakan kata wadhkur. Bukan waksus, bukan menceritakan. Kalau cerita qassa. Tapi di sini Allah jelaskan wadhkur. Berbeda antara kisah dengan zikir, zakar.
Uzkur asal katanya zakaro, artinya zikir, mengingat, menyebutkan, menghafal. Atau sering bahasa kita zikir, mengingat. Artinya dalam ayat ini Allah ingin jelaskan bahwa kisah Nabi Idris ini bukan cerita. Bukan cerita. Jadi arti cerita itu hanya pengertian arti terjemahnya aja. Tapi maksudnya bukan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan cerita Nabi Idris, bukan. Tapi untuk menjadikan kisah ini menjadi zikir. Jadi zikir itu bukan hanya saat kita subhanallah, tahmid, tahlil, tasbih, bahkan saat kita mempelajari sejarah, mengkaji sejarah para nabi, dan itu bisa membuat kita ingat dan lebih dekat kepada Allah, maka itu zikir. Wazkur kata Allah. Makanya kata Allah dalam surat 11, dalam surat Hud ayat 120, bisa dilihat nanti, Allah jelaskan juga salah satu fungsi sejarah, salah satu fungsi daripada sejarah, ya. Di sana Allah jelaskan kalimatnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Wahai Muhammad, sungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu kisah para nabi. Ya. Ma nusabbitu bihi fuadaka. Ya. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa dzikra kata Allah. Jadi Allah awali dalam surat 11 ayat 120 dengan kata wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kisah-kisah para nabi yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad, ya, tujuannya salah satunya adalah wa dzikra. Apa itu dzikra? Sama asal katanya dari zakaro, zikir. Untuk apa? Pengingat. Mengingat diri kita, mengingat status diri kita, mengingat tugas kita sebagai hamba Allah melalui pendekatan-pendekatan sejarah. Jadi jangan disangka bahwa kita mengkaji sejarah Rasul, mengkaji sejarah Nabi Muhammad, itu hanya sebatas untuk bacaan kisah. Enggak, tapi salah satu bagian daripada bentuk zikir, wa dzikra. Karena zikir bukan hanya dari lisan, tapi zikir adalah aplikasi daripada mengingat status diri, tugas diri, kewajiban kita, ya, sampai kita melaksanakan kewajiban kita. Itulah bentuk daripada zikir dalam praktek kehidupan yang nyata. Ahibati fillah rahimakumullah, dilanjutkan selanjutnya oleh kata wazkur fil kitab. Fil kitab. Kitab apa? Al-Qur'an. Oh, kenapa tahu di sini fil kitabnya Al-Qur'an? Karena di sana menggunakan alif lam ma'rifah. Oh, ini kaidah nahwu. Ya, kalau ma'rifah berarti khusus, kitab ini maksudnya Al-Qur'an. Fil kitabi. Jadi kisah ini khusus diceritakan dalam Al-Quran, nggak ada di kitab lain. Wadhkur fil kitabi Idris, dalam kitab Al-Quran, Al-Kitab, ya. Jadi nggak umum kitabnya, fil kitab. Kitab ini adalah Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran biasanya disebut juga Al-Kitab. Tapi harus dengan kata alif lam, bukan dengan kitab biasa. Kalau kitab biasa bisa jadi buku tulis, buku paket misalkan kitabnya, atau buku novel, itu bisa kitab juga. Tapi sini fil kitab, jelas tujuannya adalah Al-Quran. Idris, siapa yang disebutkan di sini adalah Nabi Idris. Jadi khusus di ayat ini, dua ayat ini Allah jelaskan kisah Nabi Idris sebagai bentuk zikir, pengingat bagi Pak Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Innahu kana siddiqon nabiyya. Nah, mungkin karena waktu tidak akan cukup, kita artikan dulu innahu, sesungguhnya dianya siapa? Kembali kepada Nabi Idris. Innahu, Nabi Idris ini kana siddiqon nabiyya. Nabi Idris adalah seorang nabi yang siddiq. Kita tidak ikuti arti kata depannya, tapi nanti coba kita akan bahas lebih dalam kenapa Nabi Idris disebut siddiqon nabiyya, disifati dengan siddiqon nabiyya, ya, sedangkan nabi-nabi lain tidak tertulis demikian. Ada beberapa nabi yang tidak tertulis demikian. Artinya Nabi Idris punya kekhususan dengan sifat siddiqon nabiyya, ya, walaupun kita tahu bahwa sifat para nabi salah satunya adalah siddiq. Ya, tapi di sini Allah jelaskan dengan jelas, ditulis katanya. Berarti ada maksud khusus
kenapa Nabi Idris disebut Siddiq. Dan apa itu Siddiq? Dari mana Siddiq itu didapatkan? Ya, sifat Siddiq itu dari mana bisa didapatkannya? Nah, insyaallah akan kita bahas jika ada waktu di kesempatan berikutnya. Nah, Siddiq ini kalimat yang sangat dalam maknanya. Ya, makanya Abu Bakar digelari As-Siddiq itu bukan main-main. Ya, itu gelar yang sangat tinggi dari pencapaian keimanan, bukan pencapaian dunia. Ya, hibati fillah, ya, itu saja hari ini yang dapat disampaikan. Ya, sedikit membahas tentang ayat tafsir dari ayat 19 ayat 56-nya dan sampai kepada kalimat Siddiq. Apa itu Siddiq? Dan kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai hadis yang berhubungan dengan kata Siddiq. Dari mana sifat Siddiq itu didapatkan? Dan hadis yang akan kita bahas diriwayatkan oleh beberapa dalam kitab-kitab hadis, oleh Bukhari, oleh Daud, oleh kitab Tirmizi, Imam Ibnu Majah, semua mereka meriwayatkan hadis ini. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga dapat menjadi pengingat dan penambah ilmu bagi diri kita, dan tentunya menjadi bahan zikir untuk diri al-faqir dan juga untuk mungkin yang mendengarkan. Iktafaitu kalami huna, atlabul afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.